Deskripsi kode masalah OBD2, Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit, Open Bank 2. Apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik (DTC) dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD2. Merek kendaraan mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada Saturnus, Land Rover, Porsche, Vohol, Dodge, Chrysler, Mazda, Mitsubishi, Chevy, Honda, Acura, Isuzu, Ford, Dell, ECM. Modul kontrol mesin bertanggung jawab untuk memantau dan menyesuaikan berbagai sensor dan sistem yang terlibat dalam pengoperasian kendaraan Anda, belum lagi mendeteksi kesalahan dalam sistem dan sirkuit tersebut. Salah satu sistem yang ECM Anda bertanggung jawab untuk memantau dan menghubungkan dengan nilai yang diinginkan adalah Intake Manifold Tuning Valve. Saya telah mendengar nama-nama yang disebut ini, tetapi katup flapper sering muncul di dunia perbaikan. Katup tuning intake manifold memiliki beberapa tujuan yang memungkinkan untuk membantu kinerja dan drivability engine Anda. Salah satunya adalah mengatur tekanan antara pleno asupan, yang lain mungkin untuk mengarahkan udara masuk ke satu set pelari intake atau kombinasi terpisah untuk mengubah aliran dan mungkin kinerja mesin Anda. Katup itu sendiri, dari pengalaman saya, sebagian besar terbuat dari plastik sehingga Anda dapat membayangkan beberapa kemungkinan kerusakan dalam kombinasi dengan suhu yang sangat tinggi di kompartemen mesin. P0663 adalah kode masalah yang diidentifikasi sebagai sirkuit kontrol katup pengatur intake manifold, bank terbuka 2 dan ini menunjukkan masalah listrik umum atau situasi listrik terbuka yang telah terdeteksi oleh ECM pada bank tanda pagar 2. Bank tanda pagar 2 adalah sisi mesin yang tidak mengandung silinder tanda pagar 1. Kode ini dapat dipicu oleh kesalahan mekanis atau listrik dengan katup tuning intake manifold. Jika Anda berada di area yang rentan terhadap cuaca dingin ekstrim, itu dapat menyebabkan katup tidak berfungsi dan tidak dapat berputar dengan lancar sesuai keinginan ECM. Manifold Tuning Valve Intake GM. Berapa parahnya DTC ini? Tergantung pada masalah aktual yang terkait dengan kasus Anda, ini bisa berkisar dari tidak ada yang perlu dikhawatirkan hingga sesuatu yang cukup parah dan berpotensi merusak internal mesin Anda. Ini akan menjadi ide yang baik untuk kesalahan di sisi hati-hati ketika berhadapan dengan bagian-bagian mekanik seperti intake tuning valve. Potensi bagian yang tidak diinginkan untuk memasuki ruang bakar mesin ada di sana, jadi ingatlah itu jika Anda berpikir untuk menunda ini sampai hari lain. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode diagnostik P0663 dapat meliputi, performa mesin yang buruk, kebisingan mengklik yang keras berasal dari ruang engine, berkurangnya ekonomi bahan bakar, kemungkinan macet pada saat startup, berkurangnya tenaga mesin, rentang daya yang diubah, masalah permulaan yang dingin. Apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab untuk kode mesin P0663 ini dapat meliputi, manifold intake manifold, runner, yang rusak, bagian katup yang rusak, stuck valve, masalah ekstrim yang dingin, misalnya lecet, retak, terkorosi, del, langkah pemecahan masalah. Langkah pertama dalam proses pemecahan masalah untuk kerusakan apapun adalah meneliti buletin layanan teknis (TSB) untuk masalah yang diketahui dengan kendaraan tertentu. Langkah-langkah diagnostik lanjutan menjadi sangat spesifik untuk kendaraan dan mungkin memerlukan peralatan dan pengetahuan canggih yang sesuai untuk melakukan secara akurat. Kami menyertakan langkah-langkah dasar di bawah ini tetapi merujuk pada panduan perbaikan khusus tahun, make, model, powertrain untuk langkah-langkah spesifik untuk kendaraan Anda. Langkah dasar tanda pagar 1 setiap kali DTC. Kode masalah diagnostik diaktifkan oleh ECM sebagai DIR adalah ide yang baik untuk menghapus semua kode untuk melihat apakah kode itu segera aktif kembali. Jika tidak, gunakan kendaraan untuk test drive yang lama dan banyak untuk melihat apakah mereka menjadi aktif kembali setelah beberapa siklus tugas. Jika tidak aktif kembali, lanjutkan dengan mendiagnosis kode aktif. Langkah dasar tanda pagar 2 pertama, Anda harus mencari katup tuning intake manifold. Ini mungkin sulit karena mereka lebih sering dipasang secara internal di intake manifold itu sendiri. Karena itu, konektor untuk katup harus cukup mudah diakses, jadi periksa secara visual, cari tab yang rusak, plastik yang meleleh, del, untuk memastikan itu membuat sambungan listrik yang memadai. Langkah dasar tanda pagar 3 bergantung pada kemampuan pembaca kode alat pindai OBD2 Anda. Anda mungkin dapat mengoperasikan katup secara elektronik dengannya. Jika Anda menemukan opsi ini mungkin cara yang baik untuk menentukan apakah katup beroperasi melalui jangkauan penuhnya. Juga, jika Anda mengalami suara klik yang berasal dari asupan Anda, ini akan menjadi cara yang baik untuk menentukan apakah katup penyetelan berjenis intake bertanggung jawab untuk itu. Jika Anda mendengar bunyi klik tidak normal dari intake saat Anda menyesuaikan sensor dengan pemindai Anda, ada kemungkinan ada halangan atau katup itu sendiri macet karena satu dan lain alasan. Pada titik ini, sebaiknya melepas katup dan memeriksanya secara fisik dan di dalam intake manifold untuk setiap penghalang. Jika tidak ada penghalang dan mengklik ada, Anda dapat mencoba mengganti katup. Ini kemungkinan besar masalah. Ingatlah, dalam beberapa kasus, ini bukan tugas yang mudah, jadi lakukan penelitian sebelumnya sehingga Anda terhindar dari terdampar tanpa suku cadang. Peralatan
Catatan, selalu mengacu pada data teknis pabrik sebelum melakukan perbaikan atau diagnosa pada kendaraan Anda. Langkah dasar tanda pagar 4. Pastikan Anda tidak lupa untuk memeriksa harness yang terlibat dengan katup tuning. Memanfaatkan kabel ini dapat dialihkan melalui bagian-bagian mesin dan daerah panas tinggi lainnya. Belum lagi, radang, cracking potensial yang terlibat dengan getaran mesin. Langkah dasar tanda pagar 5. Jika Anda sudah mencoba yang lain, lihat ECM Anda, modul kontrol mesin, terutama jika beberapa kode yang tidak terkait saat ini aktif atau sebentar-sebentar datang dan tidak aktif. Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan buletin data teknis dan layanan untuk kendaraan spesifik Anda harus selalu diutamakan.